Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya First Education Medan. Di video kali ini kita mau melanjutkan pembahasan soal-soal di LKS 1, yaitu topiknya aturan sinus. Kita mau membahas yang nomor 4 sampai dengan soal nomor 8. Nah, untuk pembahasan soal-soal sebelumnya, silahkan cek linknya di bagian deskripsi ya. Kita mulai saja. Nah, soal nomor 4, pada segitiga ABC, diketahui bahwa C-nya adalah 12, kemudian sudut A adalah 45 derajat, sudut C adalah 30 derajat. Kemudian diketahui lagi sinus 105 derajat adalah bentuk ini ya, dan kosinusnya adalah bentuk ini. Ditanya panjang dari rusuk B adalah titik, titik, titik. Nah, pertama-tama kita gambar dulu ya situasinya. Jadi kita buat segitiga ABC, kemudian diketahui bahwa sisi C 12 ya. Sisi C itu berarti yang di depan dari sudut C, nah berarti ini 12. Kemudian sudut A 45 derajat ini. Nah, kemudian sudut C adalah 30 derajat. Nah, otomatis sudut B pasti 105 derajat ya, karena total sudut harus 180. Oke, nah ditanya adalah panjang dari rusuk B, berarti yang ditanya yang ini. Oke, nah pertama-tama kita tuliskan dulu ya, sinus 105-nya adalah ini, kemudian kosinus 105-nya ini. Nah, kita tinggal gunakan aturan sinus, ya. Nah, sekarang kita gunakan yang bentuk B per sin B sama dengan C per sin C. Kenapa? Karena yang ditanya adalah B, kemudian yang diketahui adalah C. Ya. Nah, jadi sekali lagi rumusnya B per sin B. Nah, sinus sudut B adalah 105. Oke, nah kita masukkan. Kemudian C per sin C, sudut C-nya adalah 30 derajat. Berarti untuk soal ini sudut 45 derajat tidak dipakai. Oke, nah lalu kita mau hitung B, artinya sinus 105 ini kita kalikan ke atas ya. Maka kita dapat B sama dengan C dikali sinus 105 per sinus 30. Oke. Nah, kemudian kita masukkan saja C-nya adalah 12, kemudian sinus 105 adalah satu paket ini semuanya ya. Jadi kita tulis, kemudian yang bawah adalah sinus 130. Oke, nah selanjutnya ini tinggal disederhanakan saja ya. Nah, ini setengah, kalau kita naikkan ke atas nanti akan menjadi, nah, ini kita coret dulu ya, menjadi 3. Nah, setengahnya kalau diputar akan menjadi kali 2. Jadi 2 dikali 3 jadinya 6. Kemudian masih ada akar 2-nya dan yang belakangnya masih dalam bentuk kurung. Oke, nah kemudian akar 2-nya kita kali masuk ya. Akar 2 dengan akar 3 jadinya akar 6. Akar 2 dengan 1 menjadi akar 2. Ya, baru kita lihat opsi yang sesuai adalah opsi E. Lanjut ke soal nomor 5. Diberikan segitiga ABC, di mana sudut A-nya 45, kemudian tangen dari kemudian sisi AC adalah 20 cm dan sisi BC adalah 20 akar 2 cm. Ditanya sudut C sama dengan apa? Oke, nah seperti biasa kita gambar dulu ya, info soalnya kita masukkan. Sudut A 45, ini kita masukkan. Kemudian sisi AC adalah 20 cm. Nah, berarti AC adalah yang ini 20 cm, itu adalah sisi B kecil, karena di depan sudut B. Sisi BC adalah 20 akar 2, berarti yang ini adalah sisi A kecil karena dia di depan sudut A. Ya, nah ditanya sudut C. Nah jadi pertama-tama kita gunakan dulu aturan sinus ya, A per sin A sama dengan B per sin B. Kita gunakan yang A dan B. Nah kebetulan sudut A, ini tadi kena timpa ya, sudut A kita sudah tahu berarti ini jadinya sudut sinus 45. Nah sudut B kita belum tahu. Nah kita masukkan ya, A adalah 20 akar 2, sinus 45 adalah setengah akar 2, kemudian yang kanan B adalah 20 per sin B. Nah lalu kita coret yang bisa dicoret akar 2 atas dan bawah, 20 di kiri dan kanan. Jadi kita dapat sin B adalah setengah, berarti B pasti 30 derajat ya kalau kita ambil yang kuadran 1, atau dia bisa juga yang kuadran 2 ya, karena sinus kuadran 2 juga positif. Berarti 180 kurang 30 adalah 150. Nah lalu kita hitung sudut C. Nah, kita kan tahu ya bahwa total sudut di sebuah segitiga pasti 180 derajat. Artinya kalau mau C adalah 180 kurang A kurang B. Nah kita masukkan A-nya 45 dan B-nya adalah 30. Kita gunakan yang pertama ini. Nah kita hitung, ternyata dapat sudut C adalah 105 derajat dan sudah ada di opsi ya. Berarti kita tidak perlu cek lagi yang ini. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 6, diketahui segitiga ABC
sudut A adalah 30, sudut B adalah 60, kemudian sisi A tambah sisi C adalah 6 cm. Ditanya rusuk B adalah berapa? Oke. Nah, oh maaf, yang tadi ini kalau kita gunakan yang 150 ya, itu nanti hasilnya dapat 0 dan ini tidak memenuhi. Oke, nah kembali ke soal nomor 6. Berarti kita ada sebuah segitiga, sudut A-nya 30, kemudian sudut B-nya 60. Oke, nah maka otomatis sudut C pasti 90 derajat, karena total harus 180. Artinya ini adalah sebuah segitiga siku-siku di sudut C. Ya. Nah, lalu diketahui bahwa A tambah C adalah 6. Oke, maka pertama-tama kita tulis dulu infonya ya, A tambah C adalah 6. Nah, lalu kita gunakan sin A. Sin A adalah depan per miring, berarti A per C. Oke, nah kebetulan A adalah 30 derajat dan sin 30 adalah setengah. Berarti kita kali silangkan saja, dapat C adalah 2A. Oke, nah lalu kita masukkan ke sini. C adalah 2A, maka A tambah 2A menjadi 3A sama dengan 6. Artinya A adalah 2 dan otomatis C adalah 4 ya, karena C adalah 2A. Artinya apa? Artinya segitiga ini kita sudah lengkap bahwa sisi A-nya adalah 2, kemudian sisi C-nya adalah 4. Nah, kita tinggal Pitagoraskan saja ya untuk mencari B-nya. Berarti tinggal akar dari 4 kuadrat kurang 2 kuadrat menjadi akar 12. Nah, 12 itu kan 4 kali 3 ya. Jadi 4-nya diakar menjadi 2, akar 3-nya tetap. Di jawaban akhir, B adalah 2 akar 3, yaitu D. Untuk soal nomor 7, pada segitiga ABC, perbandingan rusuk BC dengan rusuk AC adalah titik-titik. Jadi BC ini dan AC adalah ini. Oke, ditanya yang ini terhadap yang ini apa? Oke. Nah, jadi kita hapus dulu. Nah, lebih bagus kita kasih nama saja ya. BC itu adalah sisi A karena di depan sudut A, kemudian AC adalah sisi B karena dia di depan sudut B. Oke. Nah, kita tinggal gunakan aturan sinus sekali lagi. Berarti ini BC adalah A-nya, AC adalah B-nya. Berarti A per B ya. Nah, A per sin A sama dengan B per sin B. Berarti kalau kita mau A per B, berarti ini turun ke bawah dan sin A-nya naik ke atas ya. Jadi A per B adalah sin A per sin B. Oke, nah tapi kan A sudah tahu 30 derajat, B sudah tahu 45 derajat. Berarti tinggal masukkan sin 30 yaitu setengah, kemudian sin 45 yaitu setengah akar 2. Ya, setengah atas dan setengah bawah coret, berarti tersisa 1 per akar 2. Ya, sama artinya dengan 1 dibanding akar 2, yaitu opsi A. Nah, soal terakhir untuk video kali ini, pada segitiga ABC diketahui sudut A 45 dan sudut C juga 45 derajat. Ditanya hubungan yang terjadi adalah mana yang benar sesuai dengan opsinya. Oke. Nah, jadi pertama-tama kita gambar dulu segitiganya ya. Diketahui bahwa sudut A adalah 45 derajat dan sudut C juga 45 derajat. Artinya sudut B pasti 90 derajat dan ini siku. Dan karena ini 45 dan 45, kita tahu ini pasti segitiga yang sama kaki ya. Nah, jadi sama kaki artinya sisi A kecil dengan sisi C kecil. Oh, berarti ini salah namanya ya, terbalik namanya. Ini harusnya A, ini harusnya C. Oke, berarti tapi tetap saja berlaku bahwa dia sama kaki, yaitu sisi A kecil sama dengan sisi C kecil. Ya, karena dia sama kaki. Oke, nah lalu kita boleh gunakan sinus 45 ya, fokus ke sudut ini, berarti tidak fokus ke sudut ini, berarti sinus adalah depan per miring, berarti C per B. Ya. Sinus 45 kita ganti sebagai setengah akar 2 sama dengan C per B, maka kita nanti bisa dapat bahwa B adalah akar 2 dari C. Oke, atau kalian juga boleh Pitagoraskan saja ya. Kalau kalian Pitagoras juga nanti dapatnya B sama dengan akar 2 dari C. Oke, nah baru langkah selanjutnya adalah kita tinggal cocok-cocokkan semua yang pilihan yang ada ya. Nah, kita gunakan opsi yang B bahwa A tambah C adalah B akar 2. Oke. Nah, kita kan tadi sudah tahu ya bahwa A dan C sama. Berarti A diganti dengan C, berarti kita dapat yang sebelah kiri C tambah C adalah 2C. Nah, yang sebelah kanan bagaimana? B kita tahu adalah
akar 2C ya. Jadi kita ganti menjadi akar 2C, kemudian belakangnya masih ada akar 2. Oke. Nah, akar 2 kalau dikali dengan akar 2 menjadi 2. Berarti yang kanan itu adalah 2C. Nah, lihat kiri 2C, kanan 2C. Berarti cocok ya. Nah, kalau cocok artinya jawaban yang benar adalah B. Oke, kalian tinggal cocok-cocokkan saja. Nah, demikianlah pembahasan beberapa soal di video kali ini. Ya, semoga penjelasannya dapat dimengerti. Kalau ada yang kurang jelas, tuliskan saja pertanyaan kalian di bagian komentar, akan saya jawab secepatnya. Silahkan di-like video ini kalau kalian suka dan subscribe channel ini ya, supaya kalian tidak ketinggalan update video terbarunya. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.